Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Senin 1 November 2021, pekan biasa ke-31. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan semua orang kudus, yakni saudara-saudari kita yang sudah mulia bersama Tuhan di surga. Bagi mereka yang dikanonisasi sebagai santo atau santa, kita memang mempunyai hari-hari peringatan atau perayaan khusus. Namun begitu banyak dari mereka yang telah menjadi orang kudus tetapi tidak diberi gelar khusus sebagai santo atau santa oleh gereja. Pada hari inilah kita secara khusus merayakan mereka. Perayaan ini paling tidak mempunyai 3 makna bagi kita. Pertama, memberi harapan yang semakin kuat kepada kita akan kehidupan abadi bersama para kudus di surga. Kedua, meneguhkan kita dalam perjuangan hidup sehari-hari bahwa ada sekian banyak orang kudus di surga yang selalu mendoakan kita. Dan ketiga, mendorong kita untuk mengupayakan kekudusan hidup di dunia ini dengan cara menjadi orang yang lemah lembut, mencintai kebenaran, murah hati, pendamai, dan lain sebagainya, sebagaimana diwartakan dalam Injil hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu pokok iman kita menyatakan, "Aku percaya akan persekutuan para kudus." Di antara para kudus tersebut, ada sebagian yang diakui secara resmi oleh gereja dan ada banyak yang tidak dikenal. Mereka yang diakui secara resmi adalah para santo atau santa dan beato atau beata yang sebagian besar tertera dalam kalender liturgi. Sementara itu, para kudus lainnya adalah orang-orang biasa seperti kita yang sekarang sudah mulia bersama Allah di surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari raya semua orang kudus terutama dimaksudkan
untuk merayakan para kudus kelompok yang kedua ini, yaitu mereka yang tidak dirayakan secara khusus dan tidak ada dalam kalender liturgi gereja. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam bacaan pertama hari ini, yaitu suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain itu, perayaan ini juga dimaksudkan untuk memperteguh pengharapan kita tentang apa yang akan kita alami kelak setelah hidup kita di dunia ini berakhir. Mereka yang kita rayakan hari ini adalah orang-orang biasa seperti kita yang karena kemurahan dan belas kasih Allah telah mengalami kebahagiaan abadi di surga. Mereka telah mengalami hidup sebagai anak-anak Allah secara penuh dan sempurna. Seperti mereka, kita juga telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Namun, bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Untuk itu, mulai sekarang kita diajak mengarahkan hidup kita pada pengharapan akan masa depan dalam keabadian tersebut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda bahagia dalam bacaan Injil memberikan resep bagi kita bagaimana kita bisa mengarahkan hidup kita ini. Upaya mendalami sabda bahagia sebagai pembukaan kumpulan yang pertama dapat menciptakan hubungan guru murid dengan Yesus. Dan bila terjadi, orang akan merasa tertuntun mendekat kepada kenyataan akan hadirnya yang ilahi di antara manusia juga. Hubungan ini akan mendekatkan orang pada kenyataan kerajaan surga di dunia dan kepenuhannya kelak di akhir zaman. Dengan demikian, dapat juga menjadi pangkal yang berharap ikut menikmati kenyataan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda bahagia sebaiknya juga dibaca dengan menengok ke depan, yakni ke pengajaran Yesus mengenai penghakiman terakhir dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Kedua bahan ini membingkai seluruh pengajaran Yesus. Kedua-duanya membicarakan siapa-siapa yang bakal memiliki kerajaan surga yang dapat memasuki kebahagiaan kekal. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 35 sampai dengan 36 ditegaskan bahwa berbuat baik kepada sesama berarti berbuat baik kepada Tuhan sendiri. Yesus memanusiakan gambaran penghakiman terakhir. Diajarkan bagaimana orang bisa mengerti bahwa yang dikerjakan bagi sesama nanti dijadikan batu uji masuk surga. Kebijaksanaan dan akal sehat menjadi penuntun yang baik ke arah pertanggungjawaban terakhir nanti. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang dihimbau sejak kini agar nanti bisa mengatakan kita juga telah memperkaya Tuhan dan telah berbuat baik kepadanya. Sabda bahagia menggambarkan keadaan batin dan sikap hidup mereka yang nanti pada akhir zaman
akan dapat mengatakan bahwa telah berbuat banyak bagi sesama. Dan Tuhan akan mengatakan itu semua dikerjakan baginya. Mereka yang demikian akan betul-betul dapat disebut sebagai yang berbahagia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam perayaan kali ini kami kenangkan semua orang kudus yang mengimani dan mempercayakan dirinya kepada cinta kasih-Mu, entah mereka itu terkenal entah tidak. Dengan para kudus itu, kami telah Kau perkenankan dalam umat-Mu, dalam gereja-Mu. Maka kami mohon dengan perantaran mereka, penuhilah doa keinginan kami dan perkenankanlah kami ikut serta dilimpahi belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di akhir renungan ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.